Tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya, atas anugerah nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Maka kita banyak menyebut alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kami nikmat iman dan Islam. Ini hadirin sekalian, maka kita bersyukur kepada Allah, dijadikan Allah kita sebagai orang muslim, dilahirkan keturunan orang muslim, dan sekalian. Maka kita syukuri, terus tu kita meningkatkan dengan iman, hadirin sekalian. Nabi bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Perbaharuilah iman kalian. Maka sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami ingin memperbaharui iman kami? Ingin supaya iman kami selalu meningkat. Bagaimana caranya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Aksiru min qawli. Artinya apa? Perbanyaklah oleh kalian ucapan qaul. Qaul di situ bukan hanya dizikirkan. Kalau aksiru min zikri, artinya dizikirkan saja. La ilaha illallah. Tadi qaul di sini dizikirkan dan disampaikan. Didakwahkan. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Di samping lisan kita banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi juga disampaikan, didakwakan. La ilaha illallah, apa maksudnya? La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan sampai di dalam hati kita ini ada sesembahan. Sampaikan la ma'bud illallah, la maksud illallah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah, melainkan Allah. Jadi maksud hidup kita ni siapa? Allah itulah. Mencapai mardatillah, mencapai ridha Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada maksud yang lain. Ada orang tu maksudnya, saya harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ya tak? Itu sampingkan. Keinginan-keinginan, maksud-maksud seperti itu disampingkan. Jangan mengalahkan maksud kita kepada Allah. Ya tak Pak? Jangan mengalahkan maksud-maksud yang lain ini, melainkan maksud kepada Allah. Ya hadirin sekalian. Walaupun kita manusia yang tidak lepas dari kehidupan dunia. Manusia ini kan tidak lepas dari kehidupan dunia. Orang yang ke pasar pasti dia berhubungan dengan dunia. Orang berdagang tu hari-hari ngitung duit, ya tak? Ngitung untung rugi. Ya tak? Itu urusan dunia semua kan? Tapi di hati kita Allah. Sehingga Allah ini bisa mengontrol. Maksud dengan Allah ini bisa mengontrol apa yang kita kerjakan, kesibukan kita ini. Ini hadirin sekalian. Mengapa orang itu tergelincir? Mengapa orang itu sampai berbuat salah? Karena maksudnya tadi sudah hilang kepada Allah. Maksudnya. La maksud illallah. Maksud dia kepada Allah itu sudah hilang di hatinya. Jadi dia ada maksud-maksud yang lain. Ya, ada qasad yang lain. Ada qasdun yang lain. Kalau dalam bahasa tauhid itu ada apa? Kalau bahasa sudah jadi bahasa Indonesia maksud kan. Yang dituju. Ada yang dituju yang lain. Sehingga tergelincir. Ya tak? Itu. Bagaimana contoh yang sudah jelas-jelas bagi kita umat Islam ini, contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun tak ada maksud lain. Dia pengen terakhir bagaimana dirinya ini disembah oleh orang. Malah dia maksud jadi Tuhan. Ini lebih parah lagi manusia seperti ini, seperti Fir'aun ini. Maksud dia hidup ini kepengen rakyatnya itu nyembah dia. Bukan lagi hormat sebatas hormat dalam hal antara rakyat dengan raja,
Tapi bagaimana rakyat ini nyembah aku? Aku nih yang menguasai dunia ini. Ya tak? Karena Fir'aun ini memang diberikan oleh Allah apa namanya itu? Istidraj. Ini beda. Istidraj dengan apa namanya itu? Orang beriman yang dapat nikmat dengan orang yang tidak beriman mendapat nikmat, itu istidraj namanya. Ada orang suka bertanya, Kiai, saya ini sudah taat, saya ini sudah sholat tahajud, saya ini sudah ini. Sementara teman saya itu tidak pernah sembahyang. Tapi rezekinya banyak nih Kiai. Ya tak? Rezekinya banyak sekali. Saya ini sudah tahajud, apa yang dianjurkan oleh Kiai, sholat duha, saya sholat duha. Tapi rezeki saya susah Kiai. Ngapalah kawan saya itu tidak pernah sholat duha, kata Kiai sholat duha supaya banyak rezeki. Ya tak? Doa, baca zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 9 kali. Masih juga dibanding dengan kawannya tadi. Oh, kata Kiai, itu temanmu namanya istidraj. Istidraj. Istidraj itu diulur-ulur. Allah mengulur-ulur kepada hambanya, diberi segala macam keinginan dunianya. Justru keinginan yang tercapai itu menjadikan lebih besar lagi siksanya. Lebih besar lagi. Kaget kau uji Allah. Terakhirnya puncaknya kau. Itu kira-kira. Sama seperti Fir'aun tadi. Kaget kata Allah. Kau sampai kau berani-berani kau nyebut ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Sembah aku. Fir'aun tujuannya, maksud dia tadi itu terakhir itu supaya rakyatnya nyembah depan dia. Apa dia kau terakhir? Banyak sekali. Padahal Fir'aun ini sebelum itu dia sudah banyak sekali diberi oleh Allah macam-macam, segala macam-macam menyebabkan dia supaya sadar. Fir'aun ini dalam sejarahnya itu masih juga tak sadar. Masa kekeringan, masa kesulitan sudah diberi semua oleh Tuhan, peringatan-peringatan, masih juga tak sadar. Rupanya terakhir tak, peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalam bersama orang-orang yang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nabi Musa dikejar dengan tentaranya Fir'aun. Saat itulah lewat daripada laut itu. Nabi Musa dengan mukjizatnya, laut itu terbelah. Jalanlah jadi daratan lautan itu, yang kita kenal dengan Laut Merah sekarang. Mengapa disebut Laut Merah? Karena di situ darah-darah manusia pada waktu itu, sehingga airnya menjadi merah semua. Ini sekalian. Saat itu baru dia ditenggelamkan oleh Tuhan, dikaramkan di lautan yang begitu luas. Maka saat itu baru sudah nyawanya sudah di kerongkongan, baru dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tak bisa lagi, kata Tuhan. Kau sudah banyak kunjuk peringatan-peringatan. Nih hadirin sekalian. Itulah seperti itulah istidraj namanya. Ya tak? Jadi keinginan-keinginan dunia manusia ini, kalau dia tidak taat, dikhawatirkan itu menjadi istidraj, bukannya nikmat. Yang kita maksud ini nikmat. Kita dapat segala sesuatu yang kita inginkan masalah dunia ini, justru kita menjadi tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin sekalian. Makanya firman Allah, ini firman Allah. Inilah Bapak-bapak sekalian, kita harus pahamkan firman Allah ini dalam surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah SWT telah membeli minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Kita ini sudah dibeli Allah, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, termasuk harta mereka,
dibeli oleh Allah Ta'ala bi anna lahumul jannah, dengan Allah akan berikan nanti balasannya nanti di surganya Allah. Jadi kita ini sudah dibeli oleh Allah Ta'ala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah jangan sampai kita keliru hadirin sekalian. Maka dari itulah di dalam ilmu tasawuf ada yang namanya supaya hati kita ini jangan ada maksud-maksud yang lain, namanya sifat zuhud. Ya hadirin sekalian, inilah namanya sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah martabat. Martabat itu artinya apa? Sekelas, klasifikasi, ya, yang tinggi, ya, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan daripada dunia. Jadi orang itu kalau sudah kecenderungannya kepada Allah, maka dia dunianya mulai ditinggalkan sedikit-sedikit. Kesibukan dunianya mulai dikurangi, di hadirin sekalian. Ya, tidak rakus dengan kehidupan dunia ini. Ya, tak. Jadi orang itu kalau sudah ada sifat zuhud, ya hadirin sekalian, ya. Jadi di dalam ilmu tasawuf ini, ya, pertama manusia itu meningkatkan taubat. Ya hadirin sekalian. Itulah namanya amalan hati, taubat. Ya, dia selalu bertaubat kepada Allah, menyesali masa-masa lalunya. Ya tak? Dulu banyak lalai, banyak lupa, banyak ini, kepengen mengulang lagi. Ya Allah, kalau seandainya waktu ini bisa diulang, aku akan penuhi waktu-waktu yang dulunya dengan penuh ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, itulah orang taubat. Ya hadirin sekalian. Makanya ada seorang ahli sudah belajar ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid. Dia bagaimana untuk bisa menutupi masa-masa lalunya. Masa-masa lalu kita ini kan macam-macam kita ni. Ya tak? Kalau seandainya orang itu dari masa remajanya bagus, sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan ada 7 golongan, yang mana 7 golongan itu, ya, nanti di akhirat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitulah warajulun nasya'a, ya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitulah orang yang masa remajanya sampai dia tua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktunya bermaksiat. Dulu mulai akil balik tidak pernah bermaksiat. Terus, masya Allah. Nah, itu jarang. Orang seperti itu jarang ditemukan. Ya tak? Mungkin di kampung ini cuma berapa orang. Kira-kira masa remaja tidak pernah maksiat, tidak pernah meninggalkan solat. Mulai dari akil balik, umur 13 tahun, masa SMP, sampai ketua ini, pernah tak bapak ini meninggalkan sembahyang? Oh, banyak aku meninggalkan sembahyang waktu aku masa SMA tu. Meninggalkan solat. Pernah tak bapak ini meninggalkan puasa? Banyak lagi. Misalnya. Itu namanya masa-masa kita dulu banyak salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita taubat kepada Allah. Ya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita dulu. Masa-masa lalu kita dulu banyak salah kepada Allah, sehingga kita meneteskan air mata kita saat kita tahajud, tanpa terasa air mata kita keluar mengalir dari mata kita, menyesali masa-masa lalu kita. Itulah muncul sifat zuhud dalam dirinya. Inilah hadirin sekalian ciri-ciri orang yang dikasihi oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT. Semakin dia mendekati ajalnya, semakin dia ada rasa Allah itu menyertai dirinya, ma'iyatullah. Itulah namanya tingkatan ma'iyatullah. Di mana-mana dia beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin sekalian, maka
Sifat zuhud ini tidak bisa kita buat-buat. Ya, tak? Orang zuhud kepada hidup di dunia ini tidak bisa dibuat-buat. Muncul sendiri dia. Ya, dengan dia banyak beramal agama, muncul sendiri di dalam dirinya. Hadirin sekalian, ya. Maka dari itulah penting kita belajar ilmu supaya kita ini dapat sifat ini. Sampai-sampai Nabi katakan dalam hadisnya, izhad bid dunya, berzuhudlah kamu. Diperintahkan Nabi kita berzuhud. Izhad bid dunya yuhibbakallah, pasti kau dicintai Allah. Izhad bid dunya yuhibbakallah. Ada orang bertanya, ya Syekh, ada seorang saya lupa nama ulamanya itu. Dia menceritakan tentang zuhud. Akhirnya diprotes oleh muridnya. Antum mengajarkan tentang zuhud, sementara kehidupan antum ini tak zuhud. Bajunya mahal. Di antaranya seorang ulama di Saudi ini, As-Sayyid Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki. Parfumnya saja, parfumnya itu mahalnya minta ampun. 1 milinya itu berapa ratus, pokoknya berapa ribu real. Mahal daripada parfumnya itu. Sebab kalau dia diteteskan sedikit aja, sampai berapa bulan tidak hilang-hilang wanginya itu, mahalnya. Sampai ditanya oleh muridnya, kenapa menjelaskan zuhud tapi tidak berlaku zuhud? Kata beliau, zuhud itu bukan berarti orang itu berpakaian kusut-kusut atau pakaian yang koyak-koyak. Ya, memang ada. Dicontohkan di zaman sahabat ada. Sahabat yang zuhud itu sampai dia berpakaian tambal-tambal itu ada. Sebagaimana sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pakaiannya itu tambal-tambal. Padahal sahabat Abu Bakar itu orang paling kaya, hartanya habis semua diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam, habis semua, tidak punya lagi harta. Ada, tapi tidak harus begitu, kata beliau tadi. Jadi zuhud itu lanjut kayu-kayu takut galau. Ya tak? Tak pacak lagi nak berpakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Jadi zuhud itu bukan diukur dengan apa yang dipakai, dengan apa yang dimakan, tapi sesungguhnya zuhud itu adalah pusatnya di hati. Di hati kita nih. Ada tak kecenderungan dengan kehidupan dunia ini? Walaupun kamu berpakaian yang tidak seperti saya, tapi hatimu cenderung dengan pakaian yang bagus-bagus. Ya tak? Melekat di hati kamu, merasa kamu enak dengan pakaian itu, merasa kamu bangga dengan pakaian. Nah, itu yang salah. Lihat sekalian. Maka dari itulah zuhud itu letaknya di hati. Jangan sampai kita ini, kita boleh pakaian yang bagus-bagus itu untuk menyenangkan Allah, apalagi di hari Jumat, pakaian yang putih, yang bagus, pakaiannya yang terbaik kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar Allah suka kepada kita, bukannya untuk ngamboi. Yang salah itu berpakaian bagus-bagus ngamboi, pakai jam yang mahal-mahal. Kalau sanjo tempat wong, cari sedikit, jingok ini wong. Kau tak tahu jam aku yang berapa jam aku ni. Nah, itu yang dikatakannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memamerkan apa yang dimiliki kepada orang lain. Nah, inilah, maka dari itulah maka kita harus jangan sampai kita ini harus kita bedakan, jangan sampai kita salah menafsirkan zuhud. Ini hadirin sekalian, maka penting. Jadi zuhud itu jangan sampai ada kecenderungan hati kita kepada
dunia. Bagaimana kecenderungan kita, hati kita ini semakin kepada Allah dan kepada kehidupan akhirat. Itulah yang dikatakan zuhud terhadap dunia. Oleh karena itulah hadirin sekalian, maka kita perlu kita tingkatkan, jangan sampai kehidupan dunia ini mengalahkan daripada kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada kampung akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepahaman, memberikan hati kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah diperintahkan di dalam kitab ini, dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, agar kita bisa berzuhud dengan kehidupan dunia. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Ini hadis sekali. Dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia, yakni jangan engkau hiraukan sesuatu yang ada pada seseorang, niscaya Allah akan mengasihi akan dikau. Ini hadis sekalian, jangan sampai kita terkesan dengan hal-hal keduniawian. Sampai-sampai Nabi mengajarkan, apabila kamu masuk kepada sesuatu, masuk ke rumah orang sehingga engkau terheran-heran dengan kehidupan orang, misalnya saja rumah orang begitu bagus, begitu mahal, jangan hatimu cenderung kepada yang kamu lihat. Maka katakanlah, la aisha ila aishal akhirah. Kata Nabi, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Untuk menepis keinginan hati kita tadi, kecenderungan hati kita, apa yang kita lihat tadi. Jangan kita kagum, sehingga gitu, alangkah lemahnya, itu macam itu, kecenderungan itu, sehingga kita menyesali hidup kita. Kita tidak punya menyesali. Ngapalah macam ini. Nah, itulah jamunya kita sudah tidak berzuhud. Maka dari itulah hadirin sekalian, maka kita penting memahami daripada sifat zuhud ini agar ada zuhud di dalam di hati kita. Itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman, berikan hidayah kepada kita semua. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tafadhol. Hadirin sekalian. Ada yang tanya? Silakan. Pak Marjani jangan tanya. Dia tanya. Paham kira-kira? Jadi zuhud itu kecenderungan hati. Kecenderungan hati. Cenderung kemana hati kita ini? Kalau kecenderungan kepada dunia, berarti belum zuhud. Kalau kecenderungan akhirat, zuhud. Kecenderungan kepada Allah, baru itu dikatakan zuhud. Makanya makna kalimat la ilaha illallah tadi, la ma'bud illallah, tidak ada sesembahan melainkan Allah. Artinya apa? Tidak ada kebesaran di hati kita melainkan Allah. La maksud illallah, tidak ada yang dimaksud melainkan maksud kita kepada Allah. Itulah yang perlu kita dakwakan terus, la ilaha illallah. Kita sampaikan kepada siapa saja, sehingga hati kita ini betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian. Bayangkan nanti saat kita sakaratul maut, siapa yang kita mau minta tolongi? Tidak ada lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hati yang lain. Saat kita sakaratul maut, ya Allah. Ini hadirin sekalian, maka penting kita sekarang ini kita sudah belajar untuk menjadikan hati kita ini cenderungnya kepada Allah. Karena kita ni wallahu alam, kita ni tinggal bergilir baik kita ni. Kagak dipanggil Allah Taala. Wallahu a'lam. Ada yang sampai 60 dipanggil Allah, ada yang belum sampai, ada yang lebih dikit. Umur 60 dipanggil Allah. Nama manalah saat itu. Ya hadirin sekalian. Maka seluruhnya bertawakallah kamu kepada Allah dengan kehidupan tentang dirimu, tentang anakmu, tentang ini. Titipkanlah kepada Allah. Sudah habis. Jangan kita hiraukan anak aku kaget mak mano, anak aku kaget mak mano. Yang kita hiraukan mak mano nasib anak aku ni tetap taat pada Allah Taala. Nah itu boleh. Kita pikirkan, ya Allah, jangan sampai anak aku ni kaget tidak taat setelah aku tiada. Nanti anak aku ni tidak solat setelah aku tiada. Nah itu yang kita boleh pikirkan. Kalau kehidupan dunia,
serahkan sama Allah. Itu urusan Allah yang memberikan kehidupan manusia ini, bukan kita, bukan campur tangan kita. Kita cukup doakan mereka. Ya Allah, berikanlah anak aku kemudahan-kemudahan dalam mencari rezeki. Ya, supaya anak aku ni mencari rezekinya mudah. Tidak sampai dia lupa dengan perintah Allah. Ada orang tu kan diuji dengan kesulitan ekonomi sehingga solatnya tertinggal. Banyak seperti itu. Ya, ada orang ngadu, Ustaz, kami susahnya, main ini. Nak sembahyang rasanya tak sempurna. Kata aku, kesusahan kau itulah meningkatkan derajat kau di sisi Allah Ta'ala. Dibanding dengan orang yang senang, ya, dia mudah ibadah. Tapi kau di samping mencari rezeki yang sulit, kau tetap menjaga perintah Allah, solat. Nah, itulah yang menyebabkan Allah ridho kepada kamu. Lihat sekalian. Sebab dunia ini ujian. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini ujian. Ada diuji dengan ekonomi, diuji ini, diuji ini. Sudah. Pasrahkan semua pada Allah. Tak ganti lagi. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga diri kita, anak-anak kita semua. Kita doa kepada Allah, ya Allah, lindungi anak aku, ya, berikan kehidupan mereka yang mudah, ini. Jadi apa itu, tingkatkan imannya ini, ya Allah. Lihat sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti menjaga mereka. Kalau kita tidak macam itu, pening kita mikirkan anak. Lihat sekalian, ya, kita doakan anak ni tidak lepas dari doa orang tuanya. Apabila orang tuanya doakan, insya-Allah, ya, doa itulah yang dikabulkan Allah, disampaikan Allah Ta'ala kepada anak-anak kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Apa kerana faktor subuh ni terlalu cepat sehingga ngantuk kalau. Ya Allah Rabbi, Allahumma shalli Muhammad. Kalau tidak ada kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdu ala kulli hal wa 'izna min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa alhamman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mutadaimata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت الرحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Masih nak berapa ini? Masih Pak Irfan masih berapa sana? Pak Abdul Jan, Pak Jan ini antar anak ya, tahu yang antar itu, orang rumah. Orang rumah tu kunci, ya Allah Rabbi. Bawahnya kunci. Iya. Kunci dari luar. Kunci dari luar ya. Silakan,